Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik dan teman-teman serta audien yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Julfal Farobi dari kelas SPI 2 ingin menjelaskan tentang politik Orde Baru hingga reformasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Orde Baru atau masa kepemimpinan Presiden kedua yakni Bapak Soeharto. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya di masa Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan Presiden serta memiliki bentuk pemerintahan, yaitu Republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Berdasarkan ensiklopedia, pada masa Orde Baru ini, pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politik dan juga rehabilitas ekonomi yang ada serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial dan budaya. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintah pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru, dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintah pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Era Orde Baru yang ada berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri seorang Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi. Adapun ciri-ciri pemerintahan politik yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu yang pertama ialah kuatnya pengaruh militer atau dui fungsi ABRI. Ciri yang pertama dari pemerintahan era Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI. ABRI yang ada juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari ABRI masuk desa dan juga menduduki jabatan sipil serta militer di saat yang bersamaan. Selain itu, banyak anggota ABRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda adanya KKN di dalam pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, terbatasnya politik. Ciri yang kedua dari pemerintahan pada Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971, yang diikuti oleh setidaknya 9 partai politik serta satu golongan karya, dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik yaitu PDI dan PPP serta satu golongan karya. Yang ketiga ialah pemerintahan sentralistik. Ciri yang ketiga ini pemerintahan Orde Baru yang sentralistik yang pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu memasuki era reformasi. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan Bapak B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998
di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru. Setelahnya, adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Pada masa reformasi ini, Presiden Bapak B.J. Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga, adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional. Tujuan adanya reformasi. Dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Dengan adanya masa reformasi diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi, dan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.